Bab 5. Air mata ibuku. Sebelum membawa ibu pulang, para pasien di ruangan pagi ini harus dikontrol terlebih dahulu oleh Dr. Lutfi. Sekarang masih jam 7 pagi. Sekitar jam 8 nanti, dokter baru masuk ke ruangan. Selamat pagi, Bu Dijah. Bagaimana keadaannya, Bu? Sapa Dr. Lutfi ramah. Alhamdulillah baik, Dok. Jawab ibu ceria. Hari ini boleh pulang ya, Bu? Istirahat yang cukup ya, Bu. Jangan lupa, obatnya nanti rutin diminum ya. Ucap Dr. Lutfi. Iya, Dok. Terima kasih. Ucap ibu tersenyum. Setelah Dr. Lutfi keluar, aku pun memanggil perawat untuk mencabut infus ibu yang sudah hampir habis. Setelah itu aku mengurus administrasi biaya rumah sakit ibu. Menginap selama 1 minggu lumayan menguras isi kantong. Bagiku itu tak berarti apa-apa dibandingkan kesehatan ibu yang lebih utama. Melihat beliau sehat dan ceria seperti itu, aku sudah sangat bahagia. Ibu bisa jalan, Nak. Gak usah digendong. Emang ibu bayi? Ucap ibu disertai tawa. Tawa lucu ibu juga menular padaku, dan kami tertawa bersama-sama. Ku dengar suara nafas ibu sepertinya lelah walaupun baru berjalan beberapa langkah. Tanpa bertanya, aku pun mengangkat tubuh beliau untuk kugendong. Ibu masih kuat, ibu bukan bayi. Ucap ibu tertawa lagi sambil mendongakkan wajahnya ke arahku. Gigi yang sudah tak tersisa lagi membuat ibu terlihat sangat lucu. Aku menggendong ibu sampai ke tepi jalan. Para pengunjung rumah sakit melihatku menggendong ibu, dan aku menjadi pusat perhatian mereka. Aku dan ibu menunggu taksi kosong yang lewat. Karena fokus melihat kendaraan yang lewat, aku jadi tak sadar jika mobil Dr. Lutfi berhenti di depan kami. Dr. Lutfi turun dari mobilnya dan membuka pintu untuk kami masuk. Maaf, Dok, kami merepotkan dokter. Ucapku. Nggak merepotkan kok. Kebetulan tadi saya mau keluar untuk sebuah urusan. Ucap Dr. Lutfi. Oh iya, ngomong-ngomong mau pulang kemana? Tanya Dr. Lutfi. Aku pun menyebutkan alamatku di Jakarta Utara. Aku sengaja turun di depan jalan karena memang mobil Dr. Lutfi tak bisa masuk sampai ke gang sempit rumah Bang Imran. Kenapa berhenti di sini? Biar saya antarkan sampai depan rumah. Ujar Dr. Lutfi menawarkan diri dan merasa heran ketika aku berhenti turun di toko kacamata. Terima kasih sebelumnya, Dok, dengan tulus hati mengantarkan kami. Mohon maaf mobil Pak Dokter tidak bisa masuk sampai ke gang sempit rumah kami. Kami bisa jalan kaki, Dok. Ucapku. Apa rumahnya masih jauh? Tanya Dr. Lutfi memastikan. Dekat kok, Dok. Tinggal beberapa langkah lagi masuk gang langsung sampai, Dok. Ucapku. Oh, baiklah kalau begitu. Mari. Ucap Dr. Lutfi pamit dan melajukan mobilnya. Aku pun menggendong ibu dengan menopang tubuh beliau dengan satu tangan. Sementara tangan satunya untuk mendorong koperku. Tak lama aku pun sampai di rumah Bang Imran. Aku mengetuk pintu rumah Bang Imran berulang kali, namun berjeda. Tak ada suara sahutan dari dalam rumah. Namun suara orang yang sedang berbisik masih jelas terdengar oleh telingaku. Mengingat rumah ini tembus suara, karena dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Aku cukup lama duduk di emperan rumah Bang Imran. Penghuni rumah tak kunjung keluar, atau memang penghuni rumah ini sedang bepergian. Aku kembali menggendong ibu menuju rumah Mbak Rahmi. Aku terpaksa pergi ke sana karena aku tak punya pilihan lain lagi. Saat aku melangkahkan kaki cukup jauh, aku tak sengaja menoleh ke belakang. Tiba-tiba pintu Bang Imran yang tadinya tertutup, kini terbuka lebar setelah aku dan ibu pergi. Apakah mereka enggan membuka pintu karena aku sedang membawa ibu? Tak tahan, air mataku menetes lagi karena mengasihani diriku sendiri, terutama ibuku yang sudah rentah.
Di atas gendongan, ibu sempat menghapus air mataku. Perih rasa hati ini ketika ibu mengelus kepalaku dengan lembut. Sabar ya nak. Hanya kata itu yang bisa ibu ucapkan. Pundakku basah oleh air mata beliau. Ternyata beliau sedang menangis terisak dalam diam. Betapa durhakanya semua saudaraku. Tak terhitung berapa kali ibu mengeluarkan air matanya karena terluka dengan sikap mereka. Tak takutkah mereka dengan azab pedih dari Tuhan? Riana, ibu, kalian, apa Farid tahu kamu membawa ibu ke sini? Tanya Mbak Rahmi heran. Tidak perlu Bang Farid tahu. Andai Mbak tahu cara mereka memperlakukan ibu, mungkin Mbak juga akan keberatan. Ibu akan tinggal di rumah ini. Ucapku sembari membawa ibu masuk dan kutidurkan di tempat kamarku. Tapi dek, Mbak harus izin dulu pada Bang Jamal. Ucap Mbak Rahmi keberatan. Aku pun keluar ke depan teras rumah setelah menidurkan ibu di kasurku. Sengaja aku menuju teras agar ibu tak mendengar percakapanku dengan Mbak Rahmi. Kenapa harus izin? Rumah ini sepenuhnya milik ibu. Dan Mbak tidak perlu izin dengan Bang Jamal, karena rumah ini bukanlah rumahnya. Bang Jamal dan Mbak di rumah ini hanyalah menumpang hidup. Ucapku tegas. Tapi rumah ini Mbak dan Bang Jamal yang rawat dan menjaga dari dulu, dek. Lagi pula kamilah yang merawat ibu dari dulu. Dan ibu pernah bilang jika rumah ini akan diberikan pada kami. Ucap Mbak Rahmi mencoba membenarkan diri. Kalau begitu tunjukkan surat-surat kepemilikannya pada Riana, Mbak. Merawat dan menjaga rumah ini adalah tugas kalian, bukan? Toh kalian numpang di sini. Mbak bilang merawat ibu. Kapan? Bantahku mulai emosi dan agak kasar. Jangan kurang ajar kamu, dek. Mana sopan santun ucapanmu pada orang yang lebih besar? Apa uanglah yang telah merubahmu seperti ini? Ucap Mbak Rahmi ikut emosi. Iya, Riana sudah tak punya sopan santun karena ulah kalian. Di mana hati nurani kalian terhadap ibu? Apa perubahan kalian juga karena uang? Ucapku terbawa emosi. Mbak Rahmi langsung terdiam dan meninggalkanku masuk ke dalam rumah. Sementara aku menghapus sisa air mataku dan sejenak menenangkan diri sebelum masuk ke dalam kamar. Kudapati ibuku menangis terisak. Jangan-jangan ibu barusan mendengar percakapanku dengan Mbak Rahmi. Ibu, kenapa belum tidur? Ucapku lembut. Ibu telah gagal mendidik mereka, nak. Impian ibu melihat semua anak ibu menjadi anak yang soleh-solehah pupus sudah. Apa ini azab buat ibu karena sedari kecil mereka hidup susah bersama ibu? Ucap ibu menyalahkan diri sendiri. Aku memeluk tubuh ibu dengan erat. Berkali-kali ku hapus air mata yang jatuh ke pipinya. Ibu adalah wanita yang sangat luar biasa. Bukan salah ibu jika mereka menjadi seperti itu. Ibu tidak pernah gagal mendidik kami. Namun mata hati mereka lah yang sudah buta telah menyia-nyiakan surga di depan mata mereka. Riana tahu ibu sangat menyayangi semua anak ibu. Dan asal ibu tahu, Riana sangat menyayangi ibu. Apapun akan Riana lakukan asal ibu bahagia. Jangan menangis lagi. Karena melihat air mata ibu terjatuh itu, sama saja Riana melihat bumi ini menangis. Ucapku terisak pilu.